Halo, dan selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Saya sangat antusias menyapa Anda. Coba deh Anda bayangkan, Anda sedang duduk santai malam ini? Pegang ponsel pintar, terus mulai geser-geser layar di salah satu aplikasi pencarian jodoh ya. Nah, ya betul. Pernah nggak sih, di tengah rutinitas itu, tiba-tiba Anda berhenti dan merasa kalau mencari cinta di era modern ini, kok rasanya lebih mirip seperti wawancara kerja yang melelahkan? Atau bahkan terasa kayak transaksi bisnis tawar-menawar harga di pasar. Bukan lagi sebuah dongeng romantis yang menggetarkan hati. Betul sekali. Dan jika Anda pernah merasakan kelelahan semacam itu, percayalah, Anda sama sekali tidak sendirian. Perasaan lelah, terasing, dan bingung di tengah lautan pilihan itu memang sentimen yang sangat valid dan menjamur di mana-mana saat ini. Itulah tepatnya alasan mengapa kita duduk di sini hari ini untuk membedah fenomena tersebut. Oke, mari kita bedah ini. Misi kita di diskusi hari ini adalah untuk membongkar misteri cinta modern. Mencari tahu akarnya ya. Benar. Mengapa sesuatu yang seharusnya menjadi fitrah dasar manusia, yaitu mencintai dan dicintai, kini bertransformasi menjadi sesuatu yang begitu rumit, rentan, penuh kalkulasi, dan seringkali sangat menyakitkan. Dan untuk menjawab pertanyaan besar itu, kita sudah menyiapkan tumpukan sumber data yang benar-benar luar biasa di atas meja kita hari ini. Betul. Kita akan menyelami mulai dari jurnal sosiologi tentang aplikasi kencan di India, riset yang sangat menarik dari mahasiswa Universitas Negeri Arizona atau ASU, serta buku-buku referensi legendaris dari pemikir seperti Eva Illouz, Anthony Giddens juga, dan tentu saja psikolog Erich Fromm. dan eksplorasi kita tidak akan berhenti di situ. Kita juga punya data analitik perilaku digital dari platform pendidikan di Taiwan, sampai ke transkrip kajian filsafat tentang tokoh Sufi Rabia Al-Adawiyah. Spektrum yang sangat luas ya, dari analisis kapitalisme modern yang kaku, hingga ke kedalaman mistisisme spiritual. Sepakat? Jadi, kita mulai saja dari pertanyaan paling mendasar. Bisakah kita memberikan konteks awal kepada pendengar kita, bagaimana sih sebenarnya masyarakat dan kacamata sosiologi memandang cinta hari ini? Karena biasanya begini, kalau kita gagal dalam percintaan, kita kan seringnya langsung menyalahkan diri sendiri ya, kan? Nah, itu dia. Pasti ada yang salah sama saya nih, gitu kan mikirnya? Itu titik awal yang sangat krusial. Mari kita mulai dari pandangan sosiolog Eva Illouz dari bukunya yang sangat tajam, Why Love Hurts. Selama beberapa dekade terakhir ini, terutama karena pengaruh psikoanalisis Freud, masyarakat kita sering dicekoki narasi tertentu. Narasi bahwa kegagalan cinta itu murni masalah personal. Tepat sekali. Kalau hubungan Anda berantakan, itu pasti karena Anda punya trauma masa kecil yang belum selesai, atau karena kondisi psikologis Anda belum matang. Kita dilatih untuk terus-menerus introspeksi dan menyalahkan diri sendiri. Iya, tapi Illouz membantah keras mitos tersebut. Dia bilang masalah utamanya bukan di situ. Tunggu sebentar. Jadi Illouz mengatakan kalau rentetan kencan saya yang berantakan atau kebingungan orang-orang hari ini bukan semata-mata karena psikologi pribadi kita bermasalah. Bukan. Itu klaim yang cukup berani ya? Sangat berani. Dan dia punya argumen sosiologis untuk itu. Illouz berargumen bahwa masalah utamanya justru terletak pada kekuatan institusional. Bagaimana sistem kapitalisme itu pelan-pelan menyusup ke dalam ranah manusia yang paling intim. Maksudnya cinta itu sendiri. Betul. Menurutnya, cinta kini telah diubah wujudnya menjadi sebuah komoditas. Cinta dilempar ke dalam sebuah pasar yang sangat besar. Dan sama seperti pasar ekonomi pada umumnya, pasar romansa modern ini penuh dengan ketidaksetaraan dan kompetisi yang kejam. Jadi di dalam pasar ini, kita tidak lagi dilihat sebagai jiwa yang utuh ya, melainkan disortir, diberi peringkat, dan dikonsumsi layaknya produk di rak etalase toko. Analogi etalase itu sangat pas, dan ini menjadi sangat harfiah ketika kita berbicara tentang aplikasi kencan, kan? Benar sekali. Dan ini membawa kita ke sumber data empiris yang sangat relevan bagi Anda para pendengar. Ada sebuah penelitian dari jurnal sosiologi di India terhadap 41 pengguna aplikasi kencan. Kalau tidak salah rata-rata usia mereka 21 tahun ya, di daerah Gujarat. Iya, di Vadodara tepatnya. Data ini menyoroti sebuah fenomena psikologis yang sangat nyata di sana yang mereka sebut sebagai efek halo. Efek halo?
Ini konsep psikologi di mana satu sifat positif dari seseorang membuat kita berasumsi bahwa keseluruhan dirinya itu pasti positif. Betul. Tapi bagaimana efek ini bekerja di dalam aplikasi Kencan, menurut data tersebut? Ini yang bikin saya geleng-geleng kepala. Pengguna aplikasi ini menggeser layar ke kanan untuk menyukai seseorang, itu seringkali sama sekali bukan karena mereka merasakan intuisi atau potensi koneksi emosional. Lalu karena apa? Mereka menyeleksi berdasarkan indikator status sosial yang tersembunyi di balik elemen visual foto. Misalnya nih, kalau kualitas resolusi foto profilnya sangat jernih, Otak pengguna langsung mengkalkulasi kalau itu pasti difoto pakai ponsel mahal. nah, ponsel mahal berarti dia punya uang atau pekerjaan mapan. Terus mereka juga melihat pakaian bermerek, latar belakang foto, sampai standar kecantikan tertentu. Seperti warna kulit yang cerah, yang sayangnya masih jadi standar bias di banyak budaya. Yang menarik di sini adalah bagaimana kebebasan memilih ini justru menciptakan jebakan bagi kita sendiri. Jebakan seperti apa maksudnya? Kita masuk ke aplikasi dengan niat ingin mencari cinta, tapi secara tidak sadar, kita masuk ke mode mesin kasir yang menghitung privilege sosial seseorang. Layaknya menghitung aset. Mengkalkulasi aset terus-menerus setiap malam puluhan kali, itu memicu sesuatu yang menguras tenaga banget kan? Kebebasan dari etalase digital ini justru melahirkan kelelahan sosial. Ketika opsi Anda seolah tidak ada habisnya, interaksi manusia kehilangan nyawanya, berubah jadi transaksi emosional yang dingin. Itulah makanya budaya menghilang tiba-tiba tanpa kabar atau penipuan identitas di dunia maya jadi sesuatu yang sangat lumrah. Iya, cinta berubah drastis dari intuisi, menyusut jadi kalkulasi rasional. Kita mulai mikir, apa untungnya orang ini bagiku? Pola pikir konsumen sejati. Dan yang mengejutkan, kita punya data wawancara dari mahasiswa ASU terhadap rekan sebaya mereka, generasi Z usia 18-23 tahun. Mereka justru sangat sadar betapa toksiknya pola pikir ini. Mereka menyadarinya. Sangat. Mereka secara terbuka mengungkapkan frustrasi mereka. Mereka bahkan sangat benci dengan istilah-istilah modern yang lahir dari budaya ini. Contohnya istilah apa yang mereka benci? Mereka alergi dengan istilah seperti karisma buatan untuk merayu, dan yang paling dibenci adalah istilah hubungan tanpa status yang membingungkan. Oh, yang sering disebut situasi tanpa kejelasan itu ya? Iya, ada satu mahasiswa yang mendeskripsikan hubungan tanpa status ini dengan kalimat yang memukul banget. Dia menyebutnya sebagai kejahatan rahasia di antara pertemanan dan pacaran. Kejahatan rahasia. Kata yang kuat sekali. Ini membuktikan bahwa ketidakjelasan dan keengganan berkomitmen itu bukan kebebasan bagi mereka, melainkan siksaan psikologis. Betul. Dan kalau kita tarik mundur ke sejarah, kita bisa melihat pergeseran yang sangat kontras. Dulu, mengutip buku sosiologi cinta dari tahun 80-an, pernikahan itu sangat erat kaitannya dengan kelangsungan hidup. Soal tradisi dan stabilitas ekonomi, Tepat. Pernikahan bukan arena mencari belahan jiwa untuk memenuhi fantasi emosional. Itu adalah tugas dan unit kerjasama. nah transisinya ke era modern ini dijelaskan dengan sangat brilian oleh sosiolog Anthony Giddens melalui konsep hubungan murni. Hubungan murni, apa esensinya itu? Menurut Giddens, hubungan modern saat ini didasarkan murni pada kepercayaan, kesetaraan, dan pemenuhan emosional. Kita tidak lagi terikat kewajiban tradisi. Kita bersama karena kita sama-sama puas secara batin. Betul. Terdengar seperti utopia kan? Sayangnya ada harga mahal yang harus dibayar. Harga seperti apa? Disinilah Ulrich Beck dan Elisabeth Beck-Gernsheim masuk dengan gagasan mereka. Mereka menyebut kondisi masyarakat saat ini sebagai kekacauan normal. Kekacauan normal. Istilah yang oksimoron ya? Iya, masyarakat yang sangat terindividualisasi ini memang menciptakan peluang untuk hubungan yang demokratis, tapi sekaligus menciptakan kekacauan. Harapan kita akan hubungan yang selalu sempurna secara emosional justru membuat orang sangat takut berkomitmen. Karena emosi kan selalu naik turun. Begitu saya merasa sedikit tidak puas, saya merasa berhak membatalkan komitmen itu. Begitu kan logikanya? Tepat sekali. Individu modern merasa bertahan dalam hubungan yang tidak membahagiakan, itu sebuah pengkhianatan pada diri sendiri. Egoisme mengalahkan komitmen. Dan dampak nyata dari individualisme ini terlihat jelas pada fenomena perceraian di usia senja. Perceraian di usia 50 tahun ke atas ya? Iya. Mengutip sebuah artikel, angka perceraian di usia senja ini meningkat 3 kali lipat sejak tahun 1990.
Kita lihat kasus figur publik seperti Bill Gates atau Hugh Jackman yang berpisah setelah puluhan tahun bersama. Itu adalah kasus ekstrim dari radikalisme individual yang dibahas tadi. Ketika pernikahan tidak lagi menyala secara emosional, orang merasa berhak mengakhirinya demi mengejar kebahagiaan pribadi. Di sini bagian yang paling menarik. Kita terjebak dalam pusaran kapitalis yang melatih kita jadi konsumen tidak puas. Tapi coba tebak, orang-orang ternyata secara aktif mencari jalan keluar dari kekacauan ini. Secara akademis, Ya, mengutip data analitik dari platform belajar Universitas Nasional Taiwan, mereka punya 12 juta pengunjung, mayoritas pembelajar usia 18-34 tahun. Coba tebak salah satu dari 5 kursus paling populer di sana. jangan-jangan sosiologi cinta. 100% benar, sosiologi cinta. Jutaan anak muda secara sukarela duduk menonton kuliah akademis berat untuk memahami anatomi cinta. Itu menunjukkan ada kehausan kolektif ya. Mereka ingin tahu di mana letak kesalahan sistemik ini dan mencari makna di tengah kekacauan. Betul. Dan ini terhubung kembali ke riset mahasiswa ASU tadi. Oh, tentang bagaimana generasi Z menyaring kecocokan? Iya, meskipun terjebak di aplikasi kencan, generasi muda ini sangat menjadikan kesamaan nilai sebagai tolak ukur utama keserasian, bahkan mengalahkan kesamaan budaya, Kesamaan nilai seperti apa contohnya? pandangan politik, prinsip moral, bahkan larangan penggunaan obat terlarang atau rokok elektrik. Bagi mereka, detil itu mencerminkan kontrol diri dan nilai jangka panjang. Ini bukti bahwa ada kehausan akan koneksi yang lebih dalam daripada sekedar penampilan fisik di etalase digital. Sangat sejalan. Keinginan untuk mendefinisikan ulang cinta inilah yang membawa kita ke solusi filosofis dari Erich Fromm dalam bukunya Seni Mencintai. Nah, Fromm ini sangat relevan. Dia membantah keras teori psikoanalisis yang mengatakan cinta itu pasif atau sekedar didorong masa lalu yang berbasis sebencian egois. Menurut Fromm, cinta itu bukan sesuatu yang pasif ya, bukan sekedar jatuh cinta atau falling in love secara kebetulan. Sama sekali bukan. Fromm menegaskan bahwa cinta adalah sebuah seni. Dan layaknya seni, ia menuntut latihan, disiplin, dan konsentrasi. Jadi, apa elemen praktis dari seni mencintai ini? Fromm rinci 4 pilar cinta produktif. Pertama, kepedulian. Kedua, tanggung jawab, yaitu kemampuan merespons kebutuhan orang lain. Ketiga dan keempat. Ketiga, rasa hormat. Ini penting. Artinya kita membiarkan orang lain tumbuh sebagai dirinya sendiri, bukan mengubahnya jadi seperti yang kita mau. Dan keempat, pengetahuan akan kedalaman jiwa pasangannya. Menarik sekali. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, obat dari penderitaan cinta modern dan perceraian di usia senja tadi adalah mengubah orientasi kita. Mengubah dari apa ke apa? Dari orientasi ingin dicintai, menjadi aktif mencintai orang-orang di sekitar kita. Berhenti jadi konsumen cinta dan mulai menjadi seniman cinta. Tepat. Frasa itu mengantarkan kita dengan sempurna ke sumber terakhir kita. Kita akan menutup eksplorasi ini dengan perspektif sufistik dari transkrip kajian Dr. Fahrudin Faiz tentang Robiah Al-Adawiyah. Masuk ke tasawuf ini krusial untuk melihat hakikat cinta tanpa intrik duniawi. Dr. Faiz menjelaskan bahwa cinta, apalagi cinta ilahiyah, sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sama seperti menjelaskan rasa pedas atau manis kepada orang yang belum pernah mencicipinya. Anda harus benar-benar merasakannya. Iya. Dan dalam cinta sejati, ego kita harus hancur lebur. Robiah meletakkan fondasinya pada taubat, yang berarti hidayah kembali ke Tuhan dan ridho. Ridho berarti menerima ketetapan Tuhan tanpa komplain sama sekali. Betul, ada kisah analogi puitis yang sangat menampar nalar komersial kita. Suatu hari, saat Rabiah mau berbuka puasa, ia kehilangan satu-satunya bawang yang ia miliki. Tiba-tiba, seekor burung menjatuhkan sebutir bawang utuh di depannya. Wah, kalau kita yang mengalami, pasti langsung dianggap keajaiban instan dan divalidasi habis-habisan oleh ego kita. Tapi Rabiah menolaknya. Ia tidak mau dimanja oleh fasilitas keajaiban instan itu karena takut kehilangan fokus murninya pada Tuhan. Luar biasa. Pesan utamanya sangat jelas. Segala konsep, ilmu, kalkulasi untung rugi, dan validasi instan itu justru sering menjadi hijab. Penghalang batin? Iya, penghalang untuk benar-benar merasakan cinta. Kita harus berhenti mengandalkan rasionalitas komersial. Jadi, apa arti dari semua ini? Untuk Anda pendengar, Anda kelelahan dalam cinta modern bukan semata-mata karena Anda salah. Anda sedang menavigasi pasar raksasa kapitalistik. Tapi Anda punya kekuatan untuk melampauinya. Betul.
Ubah pendekatan Anda dari sekedar konsumen cinta menjadi seniman cinta yang produktif, berbasis rasa hormat, tanggung jawab, dan kedalaman spiritual. Mengingat teknologi telah mengubah romansa jadi algoritma, izinkan saya memberi satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Bagaimana jika di masa depan umat manusia menciptakan pasangan kecerdasan buatan atau AI yang dirancang sempurna memenuhi semua daftar nilai dan emosional kita secara instan? Tanpa celah sedetik pun. Ya. Pertanyaannya, apakah itu akan jadi pencapaian tertinggi dari pasar cinta atau justru mematikan seni mencintai yang diajarkan Fromm selamanya? Pertanyaan yang sangat provokatif dan patut direnungkan. Kami berterima kasih Anda telah ikut membedah sumber luar biasa ini bersama kami. Sampai jumpa, dan jangan lupa renungkan siapa atau apa yang benar-benar Anda hargai hari ini.